resmi memasuki perlombaan jet tempur generasi 6. Korea Selatan siap hadapi Perang Dunia III. Korea Selatan telah terus meneliti berbagai teknologi penting untuk jet tempur generasi ke-6. Di samping pengembangan KF-21 Boramai yang dikategorikan sebagai pesawat tempur generasi ke-4,5 ini termasuk integrasi ruang senjata internal, pengembangan sistem hubungan pesawat nirawak. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Saya sangat senang Anda bergabung dengan kami. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Dengan like dan subscribe, Anda akan menjadi bagian dari komunitas kami dan membantu kami membuat konten yang lebih baik untuk Anda. Hanwha Aerospace merilis video promosi yang menampilkan animasi konseptual jet tempur generasi ke-6 yang menandakan niat Korea Selatan untuk memasuki perlombaan pengembangan pesawat tempur generasi ke-6. Hanwha Aerospace berencana untuk mendasarkan mesin pesawat masa depan ini pada mesin turbin gas yang dikembangkan di dalam negeri Korea yang saat ini sedang dipersiapkan untuk pesawat tempur KF-21 blok ketiga. Perusahaan tersebut menyatakan bahwa teknologi kedirgantaraan, khususnya mesin pesawat terbang, dipandang sebagai mesin pertumbuhan masa depan Hanwha. Penekanan ditempatkan pada pekerjaan mereka dengan jaringan penelitian dan pengembangan mesin global, dan tujuan mereka untuk terus memperkuat keahlian teknis dengan memproduksi mesin untuk pesawat berawak dan tak berawak, mengikuti pengembangan radar AESA dan mesin untuk KF-21. Video tersebut tidak mengungkapkan detail teknis spesifik tentang pesawat tempur generasi ke-6, tetapi menyoroti strategi Hanwha untuk membangun kemajuan KF-21 yang ada. Bila dianalisis secara saksama, konsep ini tampaknya memperlihatkan konfigurasi sayap delta tanpa ekor, tanpa stabilisator vertikal, yang menunjukkan desain yang difokuskan pada pengurangan penampang radar. Badan pesawat terintegrasi dengan struktur sayap yang merupakan karakteristik rangka pesawat yang dikembangkan untuk meminimalkan kemampuan observasi radar. Pesawat ini dilengkapi dengan mesin kembar yang memiliki nozzle vektor, dorong dan knalpot yang sebagian tertutup, yang mungkin menunjukkan upaya untuk mengurangi tanda inframerah dan mendukung karakteristik penerbangan berkinerja tinggi seperti Super Cruise. Tidak ada titik keras atau senjata eksternal yang terlihat, yang mungkin menunjukkan bahwa senjata akan dibawa secara internal. Kokpit disertakan dalam desain yang menunjukkan bahwa platform tersebut dimaksudkan untuk diawaki atau secara opsional diawaki, yang sesuai dengan arah pengembangan generasi ke-6 saat ini, yang melibatkan fleksibilitas untuk misi otonom atau berawak. Meskipun sensor eksternal tidak terlihat, desain generasi ke-6 biasanya mencakup cakupan sensor 360 derajat, kecerdasan buatan onboard untuk analisis ancaman dan dukungan keputusan, dan konektivitas jaringan untuk integrasi dalam operasi multidomain. Korea Selatan telah terus meneliti berbagai teknologi penting
untuk jet tempur generasi ke-6, di samping pengembangan KF-21 Borama yang dikategorikan sebagai pesawat tempur generasi ke-4,5 ini termasuk integrasi ruang senjata internal, pengembangan sistem hubungan pesawat nirawak KUS, kerjasama Barrel-Walk-Narrow-Walk MAM tinggi, persenjataan laser, dan teknologi kecerdasan buatan untuk kesadaran situasi, taktis dan pengoptimalan misi di antara beberapa UAV. Pada bulan September tahun 2020, Badan Pengembangan Pertahanan ADD melakukan demonstrasi kekuatan senjata laser di situs Uji Anheung di Taya, di mana laser 20 kilokat berhasil menembus target baja yang terbuat dari bahan yang mirip dengan yang digunakan dalam rudal dan drone. Korea Utara pada tahun 2021, ADD mengumumkan rencana untuk meneliti teknologi otonomi untuk mengurangi beban misi pilot dalam operasi berawak nirawak, dan Markas Besar Angkatan Udara memulai studi tentang efektivitas misi sistem komposit pesawat misi tempur berawak dan nirawak. Upaya penelitian Korea bertujuan untuk menggabungkan teknologi kecerdasan buatan yang mampu mengenali lingkungan taktis, mendistribusikan tugas ke UAV, dan memungkinkan otonomi tingkat lanjut untuk mengurangi beban kerja pilot, sehingga mengoptimalkan kinerja tempur secara real time. Pada tahun 2035, kecerdasan buatan yang terintegrasi ke dalam jet tempur diharapkan dapat menyarankan manuver, mengelak berdasarkan jarak, kecepatan, dan arah setelah tahun 2045. Proyeksi menunjukkan bahwa drone yang sepenuhnya otonom yang dipandu oleh kecerdasan buatan dengan kapasitas kognitif 1.000 manusia dapat beroperasi secara independen dalam pertempuran. Ini akan mencakup navigasi otonom tanpa GPS dan kesadaran taktis yang digerakkan oleh kecerdasan buatan. Penelitian lebih lanjut bertujuan untuk membuat sistem kendali drone swarm dan mengurangi beban kerja pilot manusia melalui koordinasi misi yang dikelola kecerdasan buatan menurut informasi yang tersedia. Konsep pesawat tempur masa depan Korea Selatan dapat menggabungkan berbagai teknologi generasi ke-6 yang diharapkan ini termasuk integrasi kecerdasan buatan untuk membantu pilot dalam pengambilan keputusan. Kontrol penuh UAV berbasis kecerdasan buatan, operasi yang berpusat pada jaringan berkapasitas tinggi, sistem senjata laser yang mampu mencegat rudal balistik selama fase peningkatannya, dan kecepatan operasional hingga Mach 6 yang memungkinkan cakupan semenanjung Korea dalam waktu sekitar 7 menit. Senjata laser untuk pesawat tempur generasi ke-6 diharapkan dapat memungkinkan penghancuran target secara langsung tanpa memerlukan perhitungan balistik karena perjalanan cahaya dalam garis lurus. Misalnya, sistem laser yang didemonstrasikan pada tahun 2020 mampu melakukan serangan tepat pada target kecil yang berjarak beberapa kilometer. Menurut informasi yang dipublikasikan oleh media, Korea Selatan pada tahun 2024, pejabat pertahanan Korea Selatan dilaporkan mulai berdiskusi dengan Arab Saudi mengenai pengembangan bersama pesawat tempur generasi ke-6 yang berbasis pada platform KF. Ke-21, proposal Korea Selatan menyoroti keuntungan dari pemanfaatan program KF-21 yang ada untuk mengurangi jadwal pengembangan. Proyek ini akan melibatkan Korea Aerospace Industries kaya mengembangkan KF-21 Block 3 menjadi pesawat tempur generasi kelima dan membangun sistem boom tinggi generasi ke-6 yang menggabungkan UAV siluman seperti Gaori X-1 dan sistem kendali tempur berbasis kecerdasan buatan. Partisipasi Arab Saudi dicari setelah upayanya yang gagal untuk bergabung dengan program GCAP yang dipimpin oleh
Inggris, Italia, dan Jepang. Negosiasi dengan pejabat pertahanan Saudi, termasuk Khalid bin Hussein Al-Biari, menunjukkan respons awal yang positif untuk mendukung integrasi kecerdasan buatan Korea Aerospace. Industri Sky menandatangani perjanjian pada tanggal 20 Maret tahun 2025 dengan perusahaan Shield AI yang berbasis di AS. Kemitraan ini bertujuan untuk mengintegrasikan sistem otonomi Hiveman Enterprise AI Milk Shield AI ke dalam platform udara masa depan KAI. Sistem Shield AI memungkinkan operasi otonom di lingkungan yang tidak memiliki GPS dan lingkungan yang penuh dengan komunikasi dan mendukung perencanaan misi, navigasi, dan identifikasi target secara real time. KAI bermaksud untuk menggabungkan Hivemind milik Shield AI ke dalam sistem percontohan KAI Lotai yang akan diterapkan pada platform udara tak berawak AP multiguna milik KAI yang saat ini sedang dalam pengembangan. Insinyur Korea dijadwalkan untuk menerima pelatihan di kantor pusat Shield AI di San Diego pada bulan April tahun 2025 untuk mempercepat integrasi. Pengalaman Shield AI mencakup operasi otonom yang sukses dengan platform seperti F-16 Vista, Gasi Avenger, dan drone Febat. Program pesawat tempur generasi ke-6 Korea Selatan akan memanfaatkan berbagai sumber pengembangan mesin Hanwha berdasarkan fondasi KF-21. Penekanan angkatan udara yang semakin meningkat pada kerjasama berawak tanpa awak dan AI. Pekerjaan Institut Penelitian Sains, Pertahanan pada Otonomi, UAV, dan teknologi senjata laser, dan potensi kemitraan di luar negeri, terutama dengan Amerika Serikat, ketika kekuatan global lainnya juga mendorong proyek mereka maju. Abaya Korea Selatan menunjukkan niat tidak hanya untuk menerjunkan pesawat tempur generasi ke-6 dalam negeri, tetapi juga untuk memposisikan dirinya sebagai pemain yang kompetitif di era inovasi pertempuran udara berikutnya. Seperti yang saat ini terjadi pada tank K2 Black Panther, howitzer, gerak sendiri, K9 Thunder, dan pesawat serang ringan FA-250 Sakara Global. Konsep pesawat tempur generasi ke-6 menekankan karakteristik utama kemampuan siluman tingkat lanjut melalui desain aerodinamis baru atau tanpa ekor, integrasi kecerdasan buatan untuk dukungan keputusan, senjata laser dan energi terarah, jaringan yang ditingkatkan, dan kemampuan ISR intelijen, pengawasan, pengintaian, operasi dengan pilot opsional, kemampuan kecepatan tinggi dan jarak jauh, sistem peperangan elektronik dengan radar AESA terintegrasi, dan sensor dan ketahanan siber yang komprehensif. Pesawat ini dirancang tidak hanya sebagai pesawat tempur mandiri, tetapi juga sebagai simpul jaringan dalam arsitektur sistem-sistem yang lebih luas yang menggabungkan aset berawak dan tak berawak, platform berbasis ruang angkasa, dan sistem berbasis darat untuk mencapai kesadaran situasional dan efektivitas operasional yang unggul. Lingkungan strategis yang lebih luas mencerminkan bahwa negara-negara lain juga mengejar proyek generasi ke-6. Amerika Serikat memajukan program Next Generation Air Dominance NGAD dengan F-47 Boeing dipilih untuk kebutuhan Angkatan Udara AS di masa depan, sementara Angkatan Laut AS melanjutkan program F atau A. Ekstoknya, Prancis, Jerman, dan Spanyol sedang mengembangkan Future Combat Air System FCA. Inggris, Italia, dan Jepang berkolaborasi di bawah Global Combat Air Program GCAP pada proyek Tempest yang menargetkan penerbangan pertama pada tahun ke-2025. Program Mikoyan PAKDP membayangkan pencegat berkemampuan hipersonik, sementara prototipe Chengdu J36 dan Shenyang J50. China dilaporkan menyelesaikan uji terbang publik pada akhir tahun ke-2024.
Negara-negara seperti India dan Swedia juga telah memulai program penelitian generasi ke-6. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running right, see. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a fucking name. I'm just